Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar ya kaimun wa ala rabbi sayyidal hati bahtubatul minbar wa ala minbar sunnatan idil fitri Makkah Madinah rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقلت يا جبريل عليه السلام لمن اتقى يا محمد لمن صلى صلاة رمضان متوالية عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وكرم الله وجهه عين زمزم سربا طهورا بركة لا إله إلا الله بركة محمد رسول الله ميكائيل عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وكلمات الصحابة تكبيرة الإحرام آداب العمل والإيمان وإسرافيل وإسرائيل عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahillazi sahhala li ibadihi al-ibadata wa yassara wa wafahum ujurahum a'malikum min khazaini junudihi allati la tuhsar. وجعل لكم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشفيع الشفع في المحشر. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجز وطهر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اعلموا أن هذا يوم عظيم يوم بعد خروجنا من الشهر الكريم إلى يوم عيد سعيد يوم تجلى بواتر بتقوى الله وتخلى الظواهر عن عمل ما لا يفيد يوم تجلى الحنان المنان بمزيد الإحسان على من كان ذا فعل محميد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terbatas dan yang tak tertembilang jumlahnya. Sehingga di suasana yang syahdu ini, kita semua kaum muslimin dapat menghadiri perayaan kemenangan akbar dan sekaligus menunaikan ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama kita melalui Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah salat Idul Fitri. Diiringi takbir, tahmid dan tahlil, kita berharap Allah menerima amalan-amalan kita, terkhusus di bulan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak terlupakan kita lantungkan dengan sebanyak-banyaknya, dengan berkhidmat-khidmatnya, dengan setulus-tulusnya teruntuk Habibillah, sang kekasih Allah, junjungan dan teladan terindah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, satu-satunya makhluk termulia di antara semua makhluk, satu-satunya sosok teristimewa di antara hamba-hamba Allah yang teristimewa, satu-satunya yang terpilih di antara hamba-hamba Allah yang terpilih, bahkan satu-satunya makhluk yang tanpanya tidak tercipta semua kehidupan di dunia dan bahkan seluruh alam semesta. Semoga kita akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di pagi yang penuh barokah ini, berbagai perasaan bergejolak di dalam setiap dada kaum muslimin. Mereka berangkat dari rumah masing-masing menuju masjid atau lapangan sambil bertakbir mengagungkan nama Allah, bertahmid memujinya dengan sebaik-baik pujian, dan bertahlil menanamkan sifat esanya ke dalam relung hati yang terdalam. Untuk melaksanakan salah satu ibadah yang disyariatkan sekali dalam setahun, yaitu salat Idul Fitri. Kita sebagai bagian dari mereka juga tidak ketinggalan. Rasa gembira dan bahagia begitu nampak dan ditampilkan dengan berbagai ekspresi, sehingga kehadiran hari syarat makna ini menjadi semakin semarak. Ada yang mengenakan kopiah baru, sarung baru, sajadah baru, baju koko yang biasanya lusuh kini terlipat rapih dan bersih. Yang biasanya berangkat ke masjid tidak membawa surban, kini mengenakan surban yang diselempangkan dalam berbagai cara menurut kesenangan masing-masing. Anak-anak tampil dengan baju-baju yang lebih cerah dan bahkan baru, seiring senyum mereka yang juga seolah baru. Memang tidak dipersoalkan memakai pakaian baru selagi tidak termasuk dalam pemborosan dan berlebih-lebihan. Pakaian baru hanyalah simbol lahiriah dari kebahagiaan yang dirasakan hati. Intinya adalah kualitas hati di mana iman dan takwa berada.
Iman dan takwa juga harus meningkat seiring dengan berlalunya bulan Ramadan. Laisal idu liman labisal jadid, walakin al-idu liman ta'atuhu tazid. Salat Id bukanlah bagian dari orang yang mengenakan pakaian baru, tetapi Id adalah bagi orang yang takwanya bertambah. Lebih dari itu, perasaan bahagia ini juga tampak karena kita telah diberikan keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan dan dapat merampungkan serentetan amaliyah umuriyah selama di bulan suci dan penuh berkah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang setiap harinya, bahkan setiap saatnya mengalir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di setiap detiknya terdapat keberkahan-keberkahan atas setiap amal yang kita kerjakan. Siang atau malam, pagi atau sore tercurah berlipat-lipat kebaikan yang tidak terdapat pada bulan-bulan sebelumnya. Pahala dilipat gandakan, ditambah dengan satu malam teristimewa yaitu malam Lailatul Qadar. Sekarang kita telah dipertemukan dengan hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan kita kaum muslimin. Seiring bergembiranya dan berbahagianya kita semua, kita pun merasakan kecemasan. Jangan-jangan sebenarnya kita telah melewatkan saat-saat terbaik itu dengan kesia-siaan. Jangan-jangan kita telah mengabaikan kesempatan berharga di setiap detik-detik teristimewa untuk mendulang tumpuk-tumpuk pahala dan ganjaran. Jangan-jangan kita telah melepaskan peluang teraihnya keridhaan Sang Maha Rahman karena kebodohan dan kelalaian kita. Belum lagi puasa yang kita tidak pernah sepi dari mencaci orang, lisan yang acap kali terhias dengan tuak dan kebohongan, mata yang seringkali sengaja digunakan untuk memandang hal-hal yang dilarang, padahal kita mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala fihi falaysa lillah hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan buruk, maka Allah tidak mempunyai keperluan lagi terhadap amalnya, tidak makan dan tidak minum atau puasanya. Salat kita pun tidak pernah penuh dengan keikhlasan dan kekhusyuan. Tilawatil Quran kita tidak pernah lepas dari kesalahan bacaan. Sedekah yang senantiasa didampingi rasa riya dan diiringi kebanggaan. Perut yang di saat berbuka seringkali terisi penuh dengan makanan dan minuman yang beraneka ragam. Bahkan pikiran yang tidak jarang terselip berbagai macam-macam keinginan yang penuh dengan kemaksiatan dan kedurhakaan. Pikiran yang kerap kali penuh dengan syahwat-syahwat dan keinginan-keinginan nafsu duniawiyah. Maka sudah selayaknya kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah kita telah lulus dalam tarbiyah Ramadan kali ini? Apakah kita optimis dan yakin telah mendapatkan ampunan dari Allah setelah Ramadan ini? Apakah kita optimis telah berhak terbebas dari siksa api neraka setelah mengarungi bulan barokah ini? Dan apakah kita yakin telah terhitung sebagai orang-orang yang bertakwa sehingga berhak mendapat piala Idul Fitri pada pagi hari ini? Piala Idul Fitri ibarat sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pertanda kembalinya sang pemenang kepada fitrah dan kebersihan dirinya, lahir dan batin. Sebuah piala yang menjadi ciri bahwa amal soleh yang dikerjakan pemenangnya selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah piala yang dengannya sang pemenang akan menapaki jalan hidup baru yang penuh dengan cahaya Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebuah piala yang dengannya sang pemenang akan ringan melangkah dalam meninggikan kalimat Allah di jalan di jagat fana dan bersama. Maka pada saat ini pun kita bermuhasabah diri, koreksi dan introspeksi diri, lalu memohon ampunan dan keridhaannya. Sebab secara nyata memang kita telah beramal, tapi Allah lah yang memiliki hak dan memiliki nilai-nilai kualitas terhadap amal tersebut. Akan diterima atau tidak amalan kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa semua amal kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak tertolak, pasti mendatangkan barokah dan pahala. Berpikirlah, yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin tidak tertolak, yakin mendatangkan barokah dan pahala. Optimis dalam beribadah dan berdoa adalah keharusan, tetapi hak mutlak penerimaan amalan hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kesengsaraan seorang hamba termaktub dalam sebuah hadis yang artinya melupakan dosa di masa silam padahal dosa-dosa tersebut terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyebut-nyebut atau mengingat-ingat kebaikan di masa lalu padahal ia tidak tahu apakah amal itu diterima atau ditolak. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang ada di majelis ini dan saudara-saudara kaum muslimin kita yang ada di seluruh penjuru dunia ini termasuk dalam kelompok yang memenangkan tarbiyah dan ujian dari Ramadan ini. Dan semoga kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya pada bulan Sya'ban yang telah lewat, lalu pada bulan Ramadan kita telah berusaha menyerangi hati kita dengan cahaya iman dan amal soleh. Maka pada hari ini dengan rahmat Allah, insyaallah kita telah menjadi sosok-sosok baru dan bersih. Meskipun demikian, tentu saja hal ini tidak boleh menjadikan kita terlena dan merasa suci. Sejujurnya, meskipun kita telah berpuasa sebulan penuh di siang hari Ramadan yang lalu, telah mengerjakan sholat tarawih berjamaah di malamnya tanpa tertinggal semalam pun, telah mengkhatamkan Al-Quran, telah berinfak dan bersedekah di setiap malamnya, dari hati dan sanubari kita yang paling dalam, kita harus mengakui bahwa kita masih merasakan noda-noda dosa kita terhadap sesama kita. Noda dan kesalahan yang belum sempat kita pintakan pintu maafnya kepada orang-orang sekitar kita yang kita sakiti dan kita lukai hatinya dan belum termaafkan. Mungkin terhadap anak-anak mungkin kita yang merupakan buah mata kesayangan kita. Keaktifannya justru sering kita pahami sebagai sebuah kenakalan. Kreativitasnya justru kita katakan sebagai sesuatu yang keterlaluan. Daya eksploratif mereka malah kita sebut sebagai hal yang berlebihan dan keterlaluan. Sehingga kita berpikir mereka berhak mendapatkan sanksi dari kita, sadar atau tidak. Kemudian kita memberikan hukuman kepada mereka dalam wujud dan bentuk beraneka macam. Suatu hukuman yang justru menjadi titik hitam dalam hati. Seiring dengan bertambahnya hukuman, titik itu semakin menebal dan terus menebal, dan kitalah yang justru membuatnya. Kita patut merenungkan, mungkin anak-anak kita belum tahu apa itu kasih sayang. Mereka hanya tahu bahwa mereka ingin selalu dekat di samping kita, ayah ibu mereka. Mereka hanya tahu kalau mereka hanya ingin dibelai saat mereka menangis, butuh hanya usapan lembut saat mereka mengalami sedih karena kehilangan mainan mereka, dan mereka merasa ingin diperhatikan atau disanjung terhadap apapun yang telah mereka kerjakan. Itulah cara mereka mengungkapkan rasa kasih sayang terhadap kita. Meski mereka tidak tahu apa itu kasih sayang, itulah cara mereka mengasihi kita sebagai sosok terdekat. Bagaimana dengan kita para orang tua? Bagaimana cara kita mengungkapkan rasa sayang terhadap mereka? Seringkali kita katakan bahwa hukuman itu adalah bentuk kasih sayang kita, padahal mereka belum tentu tahu tentang apa itu hukuman. Bahkan mungkin mereka tidak mengerti kalau apa yang kita lakukan adalah sebuah hukuman. Mereka hanya bisa merasakan sakit ketika dipukul sambil kebingungan dan menangis. Kenapa aku dimarahi? Kenapa aku dipukul? Kenapa ayah ibuku marah? Apakah aku tidak menyenangkan hati ayah ibuku? Meski menangis, tapi mereka tidak bisa lari. Bukannya mereka tidak bisa berlari karena kaki mereka lumpuh, tetapi mereka memang tidak ingin lari. Bahkan mereka justru ingin memeluk dan merangkul ayah bunda mereka. Mereka mungkin berpikir, kalau mereka jauh dari ayah bunda mereka, siapa yang akan memeluk mereka dengan hangat? Siapa yang akan membelai mereka dengan lembut saat mereka sedih? Siapa yang akan melindungi mereka saat teman mereka nakal? Siapa yang akan membersihkan tubuh mereka ketika berlumuran lumpur? Siapa yang akan menyisir rambut mereka setelah mandi? Mereka tidak akan pergi dari kita, sebab kita adalah sosok terdekat dari mereka, yang paling mereka sayangi dan mereka rindukan. Ditinjau dari sudut manapun, kita harus akui bahwa masih ada di antara kita yang belum berlaku lembut terhadap anak-anak kita. Kita belum harus akui bahwa masih ada di antara kita yang berlaku lembut terhadap anak-anak mereka. Bahkan mereka tidak sadar bahwa mereka belum mampu untuk bersikap santun dan mensikapi perilaku mereka, dan itu belum termaafkan. Bagaimana akan termaafkan jika kita tidak melisankan permintaan kita, ataupun kita masih ingin mempertahankan ego kita karena kita merasa lebih berusia dibandingkan mereka, sehingga kita malu, enggan dan gengsi untuk mengakui kehilangan kita di hadapan mereka. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suami atau istri kita, mereka juga merupakan sosok terdekat dengan kehidupan kita. Ia merupakan sosok yang bersedia mendampingi kita selama hidup sampai ajal menjemput. Senang susah, suka duka, pahit manis, lapang sempit, dan berbagai situasi dan kondisi lain. Tetapi sekali lagi harus kita akui, justru mereka lah yang barangkali paling banyak kita sakiti dan kita lukai hatinya. Hak-hak mereka kerap kali kita kurangi, bahkan kita tidak berikan. Saling pengertian dan saling memahami untuk mengarungi kehidupan yang ia harapkan dapat bersama-sama dilakukan. Justru kita yang sering menuntutnya tanpa kita berusaha mewujudkannya. Terhadap orang lain, kita selalu menjaga tutur sapa kita. Kita rela mengurangi hak kita. Kita berusaha semua
kita tetap terjalin harmonis dan hangat. Sebaliknya, kita seringkali meremehkan terjaganya keharmonisan dan kehangatan pergaulan dalam rumah tangga kita. Kita begitu cuek terhadap mencaci dan mengucapkan kata-kata pedas, begitu gampang menimpakan kesalahan, begitu ringan membebankan sesuatu yang kita tahu berat untuk dia, begitu tak acuh saat ia mengeluh sakit. Jangankan mengelap badannya dengan air hangat suam-suam kuku karena beberapa hari tidak bisa mandi sendiri, langkah-langkah masih tertatih pun sudah kita sodorkan berbagai perintah dan keinginan. Ketika ditanya oleh tetangganya, apakah engkau menyayangi istri atau suamimu? Dengan entengnya kita menjawab, tentu saja, ia adalah belahan jiwaku, tidak bisa aku hidup tanpa dia. Dan jawaban-jawaban lainnya yang jika terdengar olehnya pasti akan menyesakkan dada. Mungkin ia hanya bisa berucap dengan suara lirih seiring tetesan air mata kesedihannya. Mengapa engkau berkata begitu? Mengapa engkau mampu berbuat demikian? Apakah hanya kekurangan yang aku punya? Apakah tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam diriku? Rintihan yang mungkin tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah terasa oleh kita. Sebab ia begitu pandai menutupi keadaan hatinya, ia tetap tersenyum di hadapan teman dan rekan kita, menjaga kehormatan dan harga diri kita dan keluarga. Bahkan terhadap kita sekalipun, ia tetap senyum. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan ayah kita, keduanya adalah orang tua yang melahirkan kita. Kewajiban berbakti dan berbuat baik terhadap mereka tersebut dalam Al-Quran sangatlah jelas. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadamu kembali. Dalam surah Al-Isra ayat 23:2 disebutkan, dan Rabbmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari keduanya atau keduanya telah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu sekali-kali yang mengatakan dan janganlah kamu menghardik mereka. Ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menempatkan berbakti terhadap orang tua setelah larangan berbuat syirik atau menyekutukan Allah, yang merupakan larangan terberat dan yang paling harus dijaga oleh seluruh umat Islam. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Selalu berbuat baik terhadap keduanya adalah urusan yang paling utama. Menghormati keduanya merupakan harga mati bagi kita. Selalu tersenyum kepada keduanya dan selalu membuat mereka tersenyum adalah tugas utama. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita wajib berbuat baik dan berperilaku mulia terhadap keduanya. Bahkan jika seandainya mereka kafir pun, kita wajib berperilaku mulia terhadap mereka. Jika keduanya atau salah satunya masih hidup, mereka adalah yang paling berhak untuk kita jaga silaturahmi dengan keduanya. Berucap kepada keduanya atau salah satu dari keduanya sudah merupakan larangan, apalagi menghardik atau membentaknya. Jika keduanya telah meninggal dunia, kita mengutamakan tersambungnya silaturahmi dengan orang-orang yang mereka sayangi semasa hidup. Kita pun wajib mendoakan keduanya, sebab doa anak yang soleh dan soleha dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya di akhirat kelak. Peran dan jasa kedua ibu bapa kita terhadap tidak akan pernah bisa terbalaskan. Bagaimanapun upaya kita, Rasulullah SAW bersabda, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'iku, rawahu Muslim. Seorang anak tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tuanya kecuali ia mendapat seorang budak lalu ia membelinya dan memerdekainya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jenguk diri dan hati kita masing-masing. Jenguk sedalam-dalamnya, renungkan apa yang telah kita dan sudah kita lakukan dan sebutkan untuk mereka. Apakah kita telah membuat mereka nyaman dan aman, atau justru mereka tidak aman di sisi kita? Apakah kita yang bekerja untuk mereka di usia senjanya, atau justru sebaliknya, mereka yang kita tuntut untuk mencukupi kita? Apakah kita yang meringankan beban mereka di usia senja, ataukah kita yang justru membebani mereka? Di antara kita mungkin ada yang mendapati ayah ibu yang sudah dalam kondisi payah, berusia lanjut dan tak berdaya, atau mungkin hanya tinggal ayah saja, atau mungkin hanya ibu saja. Ketahuilah, mereka berdua semasa hidup telah mengikat janji untuk bersama dalam suka maupun duka. Mereka berikrar untuk membuat sejarah, membuat mereka dengan bersama-sama. Maka jika sekarang tinggal hanya seorang karena ajal menjemput kekasih hatinya, maka ia tidak menyimpan ingatan dan kenangan dengan kekasih hatinya.
Tegakkah kita membiarkan ayah dan ibu kita berteman dengan bercakap-cakap hanya dengan sebuah kenangan karena kita abaikan? Tegakkah kita membiarkan ia berlinang air mata sedih saat mengadu kepada sebuah kenangan karena kita tidak perhatian dan tidak bisa menjadi tempat pengaduannya? Tegakkah kita menyaksikan ayah dan ibu kita berbaring di tempat tidur tanpa bisa memejamkan mata sedikit pun sebab tidak kerasan bersama kita dan ingin segera bersama sang kekasih yang telah tiada? Tentu saja kita tidak akan tega sebagai muslim dan anak soleh dan soleha. Kita tentu tidak akan tega membalas air susu ibu dan darah ayah kita dengan derita batin dan ujung hayatnya. Cobalah kita perhatikan, sehatnya badan telah termakan usia, tenaganya telah terkulas setelah sekian lama berjuang menahan tempahan beban hidup di dunia. Napasnya menjadi sangat pendek bahkan sering tersengal-sengal. Kondisi mereka yang dulu tangkas dan gesit kini telah renta dan tertimpa kepikunan seiring bertambahnya usia. Hal ini menjadikan banyak hal tidak sesuai dengan harapan, baik harapan kita ataupun harapan mereka sendiri. Mereka ingin membantu mengangkat piring misalnya, justru memecahkannya. Mereka ingin membantu membersihkan lantai, justru tambah mengkotorinya. Ingin membersihkan baju sendiri karena kita repot, justru bertambah kotornya. Dan banyak perilaku yang berubah seiring kepikunan yang mereka alami. Mereka tidak ingin tertimpa keadaan demikian, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa daya, mereka terhadap efek berjalannya usia yang tidak mau berhenti. Jika dulu mereka yang memaklumi kehilapan-kehilapan kita, apakah kita tidak mampu berbijaksana memaklumi mereka? Jika mereka memecahkan piring yang terjatuh dari tangannya tanpa sengaja, apakah kita akan menghitungnya sebagai sebuah kesalahan? Apakah jika mereka menghabiskan air bak mandi karena bergembira bermain air, kita akan katakan sebagai hal yang keterlaluan? Atau apakah mereka tidak berhak mendapatkan rasa malu kita, sebab kita yang kini menanggung biaya hidup mereka? Nauzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Mereka, anak-anak kita, suami atau istri kita, ayah ibu kita adalah orang yang kita sayangi dan kita cintai. Mereka adalah orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Maka mereka lah sosok-sosok yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dan sikap santun kita. Mereka lah yang paling berhak untuk kita muliakan. Mereka lah yang paling berhak untuk kita dampingi sepanjang hidup dengan seluruh kemampuan kita. Maka sudah seharusnya kita berusaha mencari cara terbaik untuk mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang kita dengan sebaik-baik cara, sesuai dengan harapan dan dambaan mereka. Jika mereka mempunyai kehilapan, demikian juga kita yang tidak luput dari noda, atau barangkali justru kita lah yang lebih berdosa dari mereka. Ayah atau ibu kita sebab telah lanjut usia, tanpa sengaja melakukan kesalahan, dan ketika mereka menyadarinya, terlihat ekspresi rasa bersalah pada mereka. Tidak jarang tanpa menyilaukan usia yang jauh lebih tua, mereka seringkali mengalah dan tanpa segan meminta ikhlas atas kekurangan mereka. Pada kenyataannya, seringkali kita justru merasa sulit untuk memaafkan sebab selalu teringat kehilapan-kehilapan mereka. Jangankan meminta maaf, memaafkan pun terasa berat dan sulit. Padahal Nabi bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan Allah tidak akan menambahkan kepada hambanya yang pemaaf kecuali kemuliaan. Dan tidak seorang pun yang merendahkan dirinya untuk Allah kecuali Allah akan memuliakannya. Hadis riwayat Muslim. Memang memaafkan lebih terasa berat sebab kita yang merasa terzolimi atau tersakiti, sedangkan meminta maaf dinilai lebih ringan sebab kita yang menzolimi atau menyakiti, bukan pada posisi yang dirugikan. Allah Subhanahu wa taala akan membuka banyak pintu-pintu kemuliaan dan keberkahan bagi siapa saja yang mau memaafkan kesalahan saudaranya, terlebih kesalahan ayah dan ibunya yang termakan penyakit pikun dan renta. Senyum selalu akan mewarnai hidup mereka dan tentu saja hidup kita juga. Senyum akan selalu mereka berikan kepada kita, senyum dari hati yang paling dalam, senyum yang bisa menciptakan harapan hidup panjang yang berbahagia, senyum yang dapat memberikan keyakinan akan kebahagiaan setelah kematian menjemput, senyum yang mampu menjadi oleh-oleh bagi kita dan mereka ketika rumah telah berganti kubur, ketika kasur telah berganti dengan sebuah lubang yang berlumpur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup khutbah ini, dengan memanfaatkan saat yang mulia ini, disertai dengan kerendahan hati, marilah kita buat sejarah baru dalam diri kita masing-masing. Marilah kita rubah pola pikir kita yang egois untuk mengucapkan kata maaf kepada anak-anak kita, suami atau istri kita, ayah dan ibu kita, serta rekan-rekan kita
kita sesama muslim untuk meminta keikhlasan atas segala kekhilafan yang kita perbuat. Marilah kita buka hati kita untuk menerima permintaan maaf anak-anak kita, suami atau istri kita, orang tua kita dan teman-teman kita. Marilah kita buka tangan-tangan kita untuk bermusafahah atau saling berjabat tangan. Semoga Allah mengucurkan rahmatnya seiring mengucurnya dosa-dosa kita dari ujung jemari kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa noda kita seiring kata maaf yang kita terima dari orang-orang terdekat dan sahabat-sahabat kita. Semoga mulia hari ini senyum akan senantiasa menghiasi bibir kita dari hati yang paling dalam dimanapun kita, bersama siapapun kita. Allah Rabbul Alamin berfirman, wal yaqu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Quran surah An-Nur ayat 22. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizina al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi sumratil muttaqin al-mu'minina wal muqinin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil aliyyil halimil ghaffaril azim, al-qahharil ladzi la takhfa ma'riqatu ala man zahara fi bada'il mamlikati bi ainil ittibar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man syahida biha yafuzu fid daril qarar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi as-sahiril akhyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul adzab thumma la tunsarun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma la muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kathir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli daqiq wa ya ma'man kulli mukhif yassir kulli asir fatayassir asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimul basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu mink. Allahumma bihaqqin man yakhafu mink najjina mimman la yakhafu mink bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhrusna bi ainika allati la tanam waqnufna bi kafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaika fala tuhlikuna wa anta rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa la dunya bit taqwa wa la taqwa bil amal wa amali bil amal bit tawfiq wa ala jami' dhalika bi lutfika bil mufid ila ridaka wal munjini ila jannatikal mashubi dhalika bin nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya zal jalali wal ikram, ya zal mawahibil azim. Nastaghfirullahal azim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ja'al hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Terimalah segala amal perbuatan kami ya Allah, terkhusus amal perbuatan kami selama bulan suci Ramadan ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Begitu pula dengan dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang berada di sini ataupun yang berada di kampung ya Allah. Sayangilah keduanya ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.